Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 9 semester 2 tentang perdagangan internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sering menggunakan berbagai barang atau produk seperti TV, radio, gawai, dan barang-barang lainnya. Barang atau produk tersebut adalah hasil dari suatu kegiatan perdagangan internasional. Lalu, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product di banyak negara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, antara lain sebagai berikut. 1. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. 2. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. 3. Perbedaan selera. 4. Keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. 5. Adanya kelebihan produk di dalam negeri. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, serta lainnya. 7. Terjadinya era globalisasi. 8. Ingin memperoleh dukungan dari negara lain. 9. Teknologi yang berbeda. 10. Perbedaan selera. 11. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 12. Perbedaan iklim. 13. Penghematan biaya produksi. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain, yaitu 1. Meningkatkan devisa negara, 2. Memenuhi kebutuhan di negara lain, 3. Memperoleh keuntungan internal serta eksternal, 4. Memperluas pasar, 5. Transfer teknologi modern. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Keuntungan melalui spesialisasi. 3. Dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. 5. Mempererat hubungan antar bangsa. 6. Negara semakin makmur. 7. Memperluas kesempatan kerja. 8. Menambah devisa negara. 9. Dapat mencegah terjadinya krisis. 10. Akan mendorong kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 11. Akan mempermudah memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. 12. Dapat mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. 13. Dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. 14. Dapat mempererat hubungan politik. 15. Dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. 16. Dapat menciptakan harga yang stabil. 17. Dapat meningkatkan investasi. 18. Dapat memperkuat posisi perdagangan. 19. Mencegah perdagangan barang yang membahayakan. 20. Dapat mengenal berbagai mata uang negara lain. Kegiatan perdagangan internasional seringkali mengalami beberapa hambatan sehingga mempengaruhi proses perdagangan yang terjadi. Banyak bentuk-bentuk hambatan yang bisa terjadi di dalam proses perdagangan internasional, yaitu 1. Perbedaan mata uang negara. 2. Kebijakan ekonomi suatu negara.
3. Sumber daya yang rendah. 4. Kebijakan tarif yang ditetapkan. 5. Kebijakan non-tarif. 6. Pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki resiko yang besar. 7. Adanya organisasi-organisasi ekonomi daerah. 8. Penerapan subsidi. 9. Kebijakan impor di setiap negara. 10. Keamanan suatu negara yang tidak terjamin. 11. Nilai tukar mata uang yang terus berubah-ubah. 12. Kualitas barang yang tidak terjamin. Jenis-jenis perdagangan internasional. A. Ekspor. Secara sederhana, ekspor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penjualan barang ke luar negeri dengan kualitas, kuantitas, dan syarat yang telah ditentukan. Ekspor dibagi menjadi dua cara, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa LC atau letter of credit. B. Impor. Impor diartikan sebagai kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Impor juga dapat diartikan sebagai transportasi barang dengan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan secara legal. C. Trade deal. Guna memperluas pasaran hasil kita, terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah sesekali akan mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut, dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. D. Barter. Pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter antara lain: 1. Direct barter. 2. Switch barter. 3. Counter purchase. 4. Buyback barter. E. Konsinyasi atau konsigmen. Pengiriman barang di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara pelelangan. F. Penyeludupan atau smuggling. Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku disebut dengan penyeludupan. Penyeludupan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Seluruhnya dilakukan secara ilegal. 2. Penyeludupan administratif atau penyeludupan tak kentara atau manipulasi. G. Border crossing. Bagi negara yang berbatasan dilakukan dengan persetujuan tertentu atau border agreement. Tujuannya, pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border crossing dapat terjadi melalui beberapa jalan, yaitu 1. Sea border atau lintas batas laut. 2. Overland border atau lintas batas darat. Selanjutnya, komoditas ekspor Indonesia. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Produk hasil hutan. 2. Produk tekstil. 3. Kakao. 4. Kelapa sawit. 5. Komoditas karet. Suatu negara akan mengeluarkan kebijakan internasional untuk melindungi perekonomian negaranya yang dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Penetapan tarif. Tarif adalah besarnya pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif bertujuan untuk mengisi kas negara serta melindungi industri dalam negeri. Tarif dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut: 1. Tarif transit. 2. Tarif impor. 3. Tarif ekspor. B. Kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Kebijakan ini mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran. C. Larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena alasan-alasan tertentu.
Larangan impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu karena alasan-alasan tertentu. D. Premi. Premi adalah pemberian uang atau dana kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Subsidi. Subsidi ialah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. F. Dumping. Dumping ialah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Politik dumping bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan menguasai pasaran di luar negeri. G. Devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara asing. Kebijakan ini akan membuat harga barang yang diekspor ke luar negeri menjadi lebih murah jika diukur dengan mata uang negara asing, dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli di pasar internasional. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Secara umum terdapat dua teori yang mendasarinya, yaitu satu, teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Dua, teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Karakteristik perdagangan internasional. A. Spesialisasi teritorial. Perdagangan internasional pada dasarnya terjadi spesialisasi geografis. Setiap negara berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan yang spesifik. Sebagai contoh, India memiliki keunggulan spesifik dalam produksi goni dan teh. B. Kompetisi internasional. Produsen dari banyak negara lengkap dengan yang lain untuk menjual produk mereka. Karena itu, ada persaingan ketat dalam perdagangan internasional. Di sini, kualitas desain, pengepakan, harga, serta iklan semuanya memainkan peran penting dalam menentukan pemenang di pasar. C. Pemisahan penjual dari pembeli. Dalam perdagangan internasional, penjual dan pembeli berasal dari berbagai negara. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Karena itu, mereka harus bergantung pada perantara untuk transaksi. D. Beberapa dokumen. Sejumlah besar dokumen diperlukan dalam perdagangan internasional. Rantai panjang tengkulak. Prosedur perdagangan internasional sangat panjang dan kompleks. Sangat sulit bagi pembeli dan penjual untuk melakukan semua formalitas itu sendiri. Mereka membutuhkan layanan perantara seperti rumah inden, agen penerusan, agen keliling, bank devisa, dan lain-lain. F. Mata uang yang dapat diterima bersama. Mata uang negara pengimpor dan mengekspor umumnya berbeda. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui mata uang yang dapat diterima bersama. Umumnya dolar dan pound sterling dipilih. Mata uang ini dikenal sebagai mata uang keras karena dapat diterima di seluruh dunia. G. Peraturan dan regulasi internasional. Pengusaha yang terlibat dalam perdagangan internasional membutuhkan pengetahuan hukum internasional dan pembatasan perdagangan. H. Kontrol pemerintah. Pemerintah di setiap negara melakukan kontrol atas impor dan ekspor untuk kepentingan nasional. Dampak dari kegiatan ekspor. A. Dampak positif ekspor. 1. Meningkatnya keuntungan. 2. Meningkatnya daya saing. 3. Membuka peluang pasar yang luas. 4. Meningkatkan nilai investasi. 5. Meningkatkan hubungan kerjasama internasional. B. Dampak negatif ekspor. 1. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. 2. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Dampak dari kegiatan impor. A. Dampak positif impor. 1. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. 2. Alih teknologi. 3. Mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan. 4. Menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. B. Dampak negatif impor. 1. Ketergantungan terhadap produk impor. 2. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. 3. Semakin banyak pengangguran. 4. Konsumerisme. 5. Menurunkan pasar domestik.